Isi ulang baterai gadget, jangan lupa baterai iman ya. Belajar Alkitab yuk. Ulangan 18 ayat 18 dikatakan seperti ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Berbicara tentang siapakah ayat ini? Kita tahu bahwa buku Ulangan ditulis oleh Musa. Jadi pertanyaannya, kira-kira siapa yang bisa disamakan dengan Musa? Karena dikatakan seseorang yang sama seperti engkau. Kalau kita belajar Alkitab, ada seseorang yang disamakan seperti Musa. Siapa itu? Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, persamaan apa yang dimiliki oleh Yesus dengan Musa? Persamaan apa yang dimiliki oleh Musa dengan Yesus? Kita coba lihat. Yang pertama adalah Musa dan Yesus sama-sama lahir di bawah perbudakan. Kalau Musa lahir di bawah perbudakan Mesir, Yesus lahir di bawah perbudakan Romawi kuno atau Romawi kekafiran. Kemudian di zaman Musa dan di zaman Yesus sama-sama ada pembunuhan bayi di bawah 2 tahun. Musa di Mesir ada pembunuhan 2 tahun ke bawah bayi karena ketakutan bangsa Mesir, jangan-jangan orang Yahudi atau orang Israel ini akan memberontak, dan karena lebih banyak laki-laki maka kemungkinan mereka bisa kalah, Mesir bisa kalah, dan akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan untuk menghindari ini, mereka membuat satu kebijakan, yaitu membunuh bayi-bayi. Dan sementara di zaman Yesus kita tahu bahwa Herodes takut kalau posisinya akan digantikan oleh Yesus. Jadi kesamaan pertama tadi sama-sama lahir di bawah perbudakan, dan yang kedua terjadi pembunuhan bayi di bawah 2 tahun. Persamaan yang ketiga adalah pernah sama-sama di Mesir pada waktu kecil atau masa kecil. Musa sudah pasti lahir di Mesir dan menghabiskan masa kecilnya di Mesir, tetapi Yesus ketika perintah pembunuhan bayi dikeluarkan oleh Raja Herodes, malaikat kepada orang tuanya menyampaikan pesan supaya pergi mengungsi atau menyembunyikan diri di Mesir. Kita tidak tahu berapa lama mereka di sana, tetapi yang pasti orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, kembali ke tempat mereka setelah Herodes meninggal. Persamaan yang ketiga adalah ada cerita tentang umur 12 tahun. Kita tahu mungkin ini bukan suatu persamaan yang terlalu mendasar, karena cerita 12 yaitu Musa yang tadinya dididik orang tuanya sendiri, ibunya, akhirnya diserahkan kepada putri Firaun pada umur 12 tahun. Dan Yesus kita tahu ketika dia dan orang tuanya pergi ke Yerusalem, Yesus hilang selama 3 hari dan ternyata dia berada di Ka'bah, dan pada saat itu umurnya 12 tahun. Jadi persamaan yang selanjutnya adalah cerita di 12 tahun. Kemudian baptisan, persamaan yang keempat atau kelima, setelah Yesus dibaptis, dia ke padang gurun. Kita juga tahu Musa dibaptis ketika mereka menyeberang ketika mereka menyeberang Laut Teberau. Disitulah baptisan Musa, dan setelah itu dia ke padang gurun selama 40 tahun. Dan Yesus selama 40 hari. Ya, setelah baptisan sama-sama ke padang gurun. Persamaan selanjutnya adalah sama-sama berpuasa 40 hari. Yesus setelah dibaptis dia berpuasa selama 40 hari, sementara Musa berpuasa selama 40 hari ketika dia berada di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan, ketika menerima hukum-hukum, peraturan-peraturan, dan selama 40 hari dia berpuasa di sana. Persamaan selanjutnya adalah Musa memimpin orang Israel lepas dari perbudakan
duniawi, perbudakan secara jasmani. Tetapi Yesus memimpin manusia lepas dari perbudakan dosa. Sama-sama pemimpin untuk lepas yang satu dari perbudakan jasmani, yang kedua adalah Yesus perbudakan rohani. Dan kalau Musa memimpin orang Israel menuju tanah Kanaan duniawi, tetapi Yesus memimpin umat manusia menuju tanah Kanaan surgawi. Kemudian yang selanjutnya adalah sama-sama membuat banyak mujizat. Kita tahu Musa ada banyak mujizat yang dia lakukan melalui, ya yang pasti bukan dia, tetapi Tuhan memberikan dia kepercayaan dan memberikan banyak mujizat. Begitu juga Yesus. Kemudian yang ke-10 adalah sama-sama tahu kapan mereka akan mati. Musa mati sendirian dan sama-sama sendiri. Musa disuruh Tuhan untuk naik ke Gunung Hor dan dia mati di sana sendiri. Dan kita tahu Yesus juga mati sendiri dalam arti, ya walaupun ada banyak orang di sekitar dia pada waktu itu, tetapi dia berjuang sendirian dan bisa dikatakan tidak ada yang berpihak pada dia pada saat itu. Walaupun akhirnya orang yang di sebelah kanannya mengakui dia, tetapi sama-sama tahu kapan mati. Kemudian yang ke-11 adalah mereka sama-sama sudah bangkit. Mereka sama-sama mati, bangkit, dan naik ke surga. Bagaimana kita tahu kalau Musa sudah ada di surga? Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dikatakan ada dua orang yang menyertai dia di sana, yaitu Elia dan Musa. Kalau Musa, ketika nanti Yesus datang kedua kali, ada dua golongan manusia yang akan terbagi. Pertama adalah golongan pertama, manusia yang pernah mati, bangkit, dan diubahkan naik ke surga. Sedangkan golongan manusia yang kedua adalah manusia yang tidak pernah mati, kemudian diubahkan dan naik ke surga. Musa mewakili orang yang akan mati, diubahkan dan naik ke surga. Sementara Elia adalah perwakilan orang yang akan tetap hidup, yang masih tetap hidup, tidak pernah mati, dan kemudian diubahkan dan naik ke surga. Sama-sama bangkit dan naik ke surga. Ini adalah persamaan, dan persamaan lainnya adalah mereka sama-sama disebut sebagai gembala. Kita tahu bahwa Musa menggembala kambing domba mertuanya Yitro selama 40 tahun, dan Yesus pun menjadi gembala kita. Tetapi kalau kita lihat, ini sebenarnya adalah hanya persamaan secara lahiriah. Lalu kira-kira apa persamaan tabiat, karakter antara Musa dengan Kristus? Karena secara lahiriah itu hanya sementara. Sementara tabiat atau karakter itulah yang kita akan bawa ke surga. Dua contoh yang paling menonjol yang menunjukkan bahwa Musa adalah seorang yang sudah diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Satu, Alkitab mengatakan bahwa di dalam Bilangan 12 ayat 3, Musa adalah orang yang paling lembut, orang yang paling sabar yang pernah hidup di atas bumi. Kok bisa? Tadinya Musa ketika dia melihat saudaranya orang Yahudi berkelahi dengan orang Mesir, dia coba lerai, tidak bisa dilerai, dia bunuh, selesai. Itulah tabiat tadinya Musa di awal. Tetapi dengan perubahan, dengan pertolongan Tuhan, dengan proses yang cukup panjang, menjadi seorang gembala, mengubahkan dia menjadi seorang yang lebih sabar, lemah lembut. Jadi Musa menjadi seorang yang diubahkan dari yang tadinya tidak sabar menjadi seorang yang sangat sabar. Kemudian yang kedua adalah ketika bangsa Israel melakukan kesalahan dengan menyembah patung lembu emas itu, kemudian Musa berbicara kepada Tuhan, berusaha untuk melunakkan hati Tuhan supaya Tuhan memaafkan kesalahan orang Israel. Di dalam Keluaran 32 ayat 32 dikatakan, ampunilah mereka, jika tidak hapuskanlah namaku dari buku kehidupan. Artinya Musa lebih baik tidak masuk surga atau tidak diingat daripada bangsa Israel tidak diampuni. Ini menunjukkan satu sikap yang
tidak mementingkan diri. Dia menjadi seorang yang tidak mementingkan diri. Dan yang pasti ini sama seperti Yesus. Kita tahu Yesus adalah orang yang paling lembut, pribadi yang sangat lembut, yang tidak mementingkan diri, bahkan yang sudah rela mati, datang ke dunia mati, bangkit dan naik ke surga kembali. Ini adalah persamaan karakter yang kita bisa lihat bagaimana Musa ini memiliki kesamaan seperti Yesus. Seseorang yang sudah diubahkan. Pertanyaannya adalah, apa sih pribadi atau sifat karakter Yesus yang saya ingin ada di dalam diri saya? Apa sih karakter tabiat yang saya harus bawa ke surga? Apa sih tabiat yang harus saya rubah dari pribadi saya untuk membawa saya lebih baik dan lebih lagi seperti Yesus? Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, dari pelajaran ini, hal yang terpenting atau pesan yang saya dapat dari pelajaran ini adalah bagaimana menjadikan Yesus menjadi teladan, menjadi pusat dari segala sesuatu yang baik, menjadi contoh yang terbaik yang harus diikuti. Dan melalui pertolongannya, semoga kita diubahkan untuk menjadi sama seperti Yesus, karena itu hanya itulah harta yang kita akan bawa ke surga. Terima kasih, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.